Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Roni di Suluh TV yang berbahagia ini. Alhamdulillah, walaupun kita dalam keadaan penghujan, kita tetap harus semangat. Dan semoga teman-teman, saudara-saudara dimanapun berada, selalu dalam keadaan lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Teman-teman dan saudara-saudara yang saya banggakan dan yang saya cintai, dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu menjalin ukhuwah, kita selalu menjalin persaudaraan, agar kita semakin erat, kita semakin kuat dalam persatuan dan persaudaraan, baik itu sesama agama, suku, bangsa, maupun sesama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Karena yang pasti bahwa kita semua ini adalah ciptaan Tuhan, ya, baik itu kita manusia, alam semesta, ya, itu adalah ciptaan Tuhan. Walaupun terkadang berbeda selisih pendapat dalam memahami Tuhan itu sendiri. Apakah perjumpaan kali ini kita akan membahas tentang Tuhan? Tidak. Saya tidak punya kapasitas dan tidak punya kemampuan untuk membahas tentang Tuhan, karena saya bukan Tuhan. Saya adalah ciptaan Tuhan, jadi saya nggak punya dan nggak mampu menciptakan membahas tentang Sang Pencipta atau yang menciptakan saya dan saudara-saudara sekalian. Namun pada perjumpaan kali ini sebenarnya saya sih tidak ada konsep tertentu, ya. Tidak ada konsep tertentu. Ketika saya ngevlog, saya ingin buat atau membahas tentang hal ini, tidak ada. Jadi ketika saya duduk di sini di depan kamera, ya saat itulah itu ya timbul aja, begitu aja sendiri. Timbul aja dah, pokoknya timbul aja, mengalir begitu aja apa yang ingin kita bicarakan nantinya. Baik teman-teman dan saudara-saudara, alhamdulillah, ya kali ini mungkin kita akan membahas tentang babi, ya. Kenapa kita membahas tentang babi? Ya babi itu yang memang gimana ya, yang hewan yang bernama babi atau pig dalam bahasa Inggris. Saya kira babi ini satu hewan yang unik, ya. Kenapa babi itu bisa, kalau dalam kalangan umat Islam juga haram, ya. Itu babi itu diharamkan, bahkan dalam kitab atau dalam ajaran agama Kristen, babi itu juga diharamkan dalam Alkitab, ya. Tapi walaupun demikian, ya masih ada juga yang makan babi. Dalam Islam juga diperbolehkan dalam untuk makan babi, tapi dalam hal-hal tertentu. Ya, nanti kita akan bahas dalam perjumpaan selanjutnya, umat Islam kenapa dan apa sebabnya bisa diperbolehkan untuk makan babi. Tapi untuk perjumpaan kali ini, ya kita akan membahas hewan babi ini unik, ya. Ada beberapa keunikan pada hewan babi ini. Yang pertama, babi itu tidak punya leher. Jadi kalau dalam keyakinan umat Islam, untuk memakan hewan atau binatang itu supaya halal kan harus disembelih, ya. Harus disembelih. Jadi kalau untuk disembelih itu kan otomatis pasti makhluk yang mempunyai leher, ya, seperti ayam, bebek, kambing, sapi, kerbau. Mereka itu semua hewan ini mempunyai leher. Tapi kalau khusus untuk babi, itu babi sama sekali tidak memiliki leher. Jadi
tidak bisa disembelih. Makanya kalau dalam umat Islam itu babi itu walaupun sudah dinyatakan dalam kitab sucinya itu Al-Quran haram. Jadi babi itu haram. Kalau dikaji secara biologis itu bahwa babi itu tidak memiliki leher sehingga tidak bisa disembelih. Makanya babi itu jatuhlah hukumnya haram karena tidak memiliki leher. Kemudian fakta yang lainnya bahwa babi itu memiliki sumber penyakit ya di dalam daging babi itu. Ya seperti cacing pita, bahkan ada beberapa jenis cacing lainnya di dalam daging babi itu, bukan cacing pita saja. Sehingga kalau kita mengkonsumsi daging babi itu akan mengundang penyakit bagi tubuh kita sendiri. Dan daging babi ini walaupun sudah diharamkan ya, jelas-jelas diharamkan dalam kitab suci Samawi, agama Samawi ya, walaupun demikian masih ada juga yang memang mau memakan daging babi itu walaupun dia sudah mengetahui ini haram dan itu sumber penyakit. Kemudian fakta babi yang lain itu ada satu kesamaan dan keunikan babi, DNA babi dengan DNA manusia. Jadi DNA babi dengan DNA manusia itu mirip. Kenapa mirip? Dia cepat ya, dia cepat menyatu antara DNA babi dengan DNA manusia, itu cepat menyatu sehingga ketika orang-orang yang memakan daging babi itu secara genetik itu sifat babi itu akan lambat laun akan menyatu dengan si pemakan daging babi. Misal seperti ini, kita katakan sifat babi itu rakus ya, sifat babi itu rakus, kemudian bahkan kotorannya sendiri juga dimakan ya, sampah dimakan. Kemudian kalau kita kandangkan ya, satu betina dua laki-laki, biasanya kalau binatang atau hewan-hewan yang lain itu yang pejantan ini pasti akan ya saling berebut si betina. Jadi otomatis si pejantan ini akan merebut betinanya dan mereka akan bertarung begitu. Jadi siapa yang paling kuat, siapa yang paling hebat, maka dialah yang memiliki si betina. Nah, berbeda dengan babi. Kalau babi itu kalau kita kandangkan dalam satu kandang, kemudian kita masukkan satu ekor babi betina, kemudian 2 ekor babi jantan. Nah, 2 ekor babi jantan ini tidak saling ya berebut, bahkan 2 babi jantan ini mereka saling bekerja sama untuk ya mengawini si babi betina. Nah, ini perangai atau sifat-sifat babi seperti ini akan hujan ya. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendengar suara saya. Hujannya deras, lumayan deras di luar. Nah, kita kembali lagi. Jadi kalau 2 pejantan babi ini ya disatukan dalam kandang dengan 1 ekor betina, itu babi-babi ini akan bekerja sama untuk mengawini babi betina. Nah, kalau kita manusia memakan daging babi, dan tadi faktanya adalah DNA babi itu sama, hampir mirip dengan DNA manusia, sehingga ketika kita memakan daging babi maka akan menyatu dengan diri kita, dengan tubuh kita, dengan DNA kita, sehingga sifat dan karakternya itu akan menyatu. Kita akan ikut seperti karakter sifat babi, jadi tidak ada rasa malu,
rakus, jorok. Bahkan kalau memang ada satu wanita, dua laki-laki ya, pasti ya kalau kita mengonsumsi daging babi, kita akan bekerja sama untuk mengawini satu orang wanita itu. Ya mungkin teman-teman bisa menebak, bisa menerka dan bisa membayangkan ya, kira-kira kalau kejadiannya seperti itu kan bagaimana ya, saya juga nggak bisa membayangkan. Nah jadi menurut cerita teman-teman ya, kalau ya maaf ya mungkin ini sedikit vulgar, jadi ketika ada satu film ya, film blue kita katakan, istilahnya film blue atau film yang mengandung porno aksi, itu ada adegan-adegan yang menampilkan bahwa satu orang wanita dan dua laki-laki sedang bercumbu ya, sedang bercinta begitu ya. Laki-laki ini tidak ada rasa malu, bahkan mereka bekerja sama gitu. Dan ini mungkin ya, kemungkinan besar mereka sudah mengkonsumsi daging babi itu sendiri. Nah itu fakta-fakta babi ya. Kemudian fakta babi yang lain, ya DNA-nya sama, kemudian lehernya tidak ada ya, kemudian apalagi banyak sumber penyakit ya, kemudian tidak punya leher ya. Ya itu beberapa fakta hewan atau binatang yang bernama babi. Jadi saya katakan babi di sini adalah hewan yang unik, sehingga DNA-nya itu hampir mirip seperti DNA manusia. Dan ini sesuai dengan penelitian ya para ilmuwan. Ini bukan pendapat saya, tapi saya mengungkapkan, saya memberikan informasi ini karena saya mendapatkan dari penelitian daripada ilmuwan ya. Jadi akurasi kepercayaannya itu bisa dipercaya. Kemudian fakta yang lain bahwa babi itu dia hewan yang jorok, dia pemakan segalanya gitu. Jadi apapun dia makan, dia tidak memperhatikan kebersihan, tidak. Sehingga ya seperti saya katakan tadi, bahkan kotorannya sendiri babi itu mau memakan. Bahkan untuk kalau tidak ada makanan, muntahan babi atau muntahannya sendiri dia mau untuk memakannya kembali. Jadi seperti itulah fakta babi ini. Makanya kalau dalam keyakinan atau ajaran agama Samawi ya, agama Samawi itu ada 3, agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Itu dalam kitab-kitab suci ketiga agama Samawi itu babi diharamkan. Bahkan dalam Al-Quran jelas-jelas sudah diharamkan ya. Dalam Alkitab juga diharamkan. Jadi faktanya seperti itu. Sehingga bagaimana kalau kita, ada yang mengatakan kan sekarang udah canggih, jadi penyakit atau cacing-cacing yang terkandung dalam daging babi itu dengan suhu panas tertentu bisa mati atau bisa dihilangkan dengan zat-zat kimia atau segala yang sejenisnya, sehingga daging babi itu steril dan bisa dimakan gitu. Tapi kalau menurut saya ya, walaupun sudah steril, sudah dinyatakan sudah bersih, bebas dari penyakit dan cacing pita dan cacing-cacing yang lainnya, tapi kalau memang sudah dinyatakan Tuhan bahwa daging babi itu haram, ya tetap haram. Walaupun mungkin
ketika kita memelihara babi itu ya kita memberi makannya dengan yang bersih-bersih, tidak dengan hal yang kotor-kotor ya. Kemudian ya seperti kita ternak hewan-hewan yang lain, seperti itu kita samakan, tapi tetap juga babi itu akan haram hukumnya. Jadi teman-teman ya begitu aja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa jadi satu pelajaran ataupun informasi bagi teman-teman. Fakta babi, sebenarnya sih banyak fakta babi ya, tapi saya cuma ingat yang beberapa fakta aja gitu. Mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat bagi kita, dan kedepannya insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan pembahasan yang berbeda. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, dalam keadaan sehat walafiat, dan saudara-saudara, teman-teman dimanapun berada, kita doa bersama-sama ya, agar kita semakin sukses, kita semakin mendapatkan kemenangan baik di dunia maupun di akhirat ya. Oke, ini aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.